Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah minggu ke-6 sesudah Paskah. Hari ini kita melaksanakan ibadah minggu di rumah sesuai petunjuk pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Semoga ibadah kita tetap diberkati Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita berdiri untuk memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan. Mari menyembah Allah yang Esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Itulah nas pembimbing kita yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 21. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan,
Kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Doa juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntut umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami terima kasih atas berkat rahmat-Mu, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekutu, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Tolonglah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, melainkan selalu menjadi suluh dan penerangan kami untuk melewati hari lepas hari, dan terutama untuk menolong kami memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu,
dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kau katakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya harap Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap bahagia. Pada kali ini, perenungan firman Tuhan akan membahas tentang 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Ketika kita mendengar kata kota Korintus, Korintus adalah kota yang ada di Yunani. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang disayangi oleh Paulus, dan tentunya mereka tetap mendukung Paulus dalam berpelayanan di tengah-tengah dunia. Jemaat di Korintus dikatakan adalah jemaat yang tidak berkekurangan karunia. Ketika berbicara karunia, mungkin seringkali di dalam sebagian pemikiran orang, karunia itu terkait dengan hal-hal yang wow, hal-hal yang keren, dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Tetapi karunia itu tidak hanya berbicara tentang suatu hal yang bersifat spiritual bagi saya, tapi juga berbicara tentang hal-hal yang dapat dilihat secara fisik. Misalkan, kehadiran Apolos dan Silas di tengah-tengah jemaat Korintus tentunya adalah suatu karunia dari Tuhan, karena melalui mereka pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan mereka juga dapat membantu Rasul Paulus dalam berpelayanan. Lalu mengapa jemaat di Korintus terdapat konflik di tengah-tengah kehidupannya? Konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus itu terjadi karena jemaat di Korintus diibaratkan sebagai suatu perusahaan yang tidak mampu memanfaatkan dan mengelola dengan baik apa yang dipunyainya. Seharusnya perusahaan tersebut bisa melakukan investasi dan mampu melebarkan sayap perusahaan tersebut di tengah-tengah dunia. Tetapi itu tidak terjadi karena tidak bisa mengelola dengan baik. Mengapa dikatakan seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkannya dan berusaha mencari kenapa jemaat di Korintus seperti itu, bahwa terdapat perpecahan di dalam jemaat di Korintus ini. Perpecahan terjadi karena perpecahan tersebut timbul adalah antar golongan di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus.
Golongan tersebut terkait dengan adanya golongan-golongan yang ada golongan Apolos, golongan Silas, dan golongan lain-lainnya. Sehingga jemaat di Korintus jatuh dalam perpecahan. Padahal setiap pelayan mempunyai kepribadian masing-masing. Dan setiap pelayan juga mempunyai cara berpelayanan masing-masing. Namun hal itu harusnya tidak menjadi masalah. Karena sama seperti para rasul yang juga mempunyai kepribadian masing-masing, yang juga mempunyai keunikan masing-masing, tapi mereka tetap dipersatukan di dalam Kristus. Artinya bahwa mereka selalu bekerja dan hidup di dalam dunia ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari nama dan memegahkan diri. Lalu yang kedua adalah perpecahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, konflik-konflik yang terjadi, itu dimulai bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Yang seharusnya hal-hal sederhana itu tidak patut untuk dipermasalahkan atau tidak mungkin terjadi permasalahan di sana. Dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan bahwa permasalahan tersebut timbul ketika jemaat di Korintus melaksanakan perjamuan Tuhan. Ketika kita mendengar kata perjamuan, tentunya kita berpikir bahwa perjamuan seharusnya terdapat kebahagiaan, perjamuan terdapat kasih, yang dimana saling berbagi, saling mengasihi, dan tentunya harusnya perjamuan tersebut dapat berjalan dengan sukacita. Namun kita lihat di ayat ke-21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya sangat ironis bahwa suatu perjamuan yang harusnya berjalan dengan hikmat dan penuh kasih, justru terjadi keserakahan dan pementingan diri sendiri. Lalu apa pesannya untuk kehidupan kita dalam zaman sekarang? Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, konflik selalu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Konflik dapat disebabkan dari hal yang sederhana. Misalkan, ketika seseorang kurang kasih sayang di dalam kehidupannya, itu juga dapat menimbulkan konflik di dalam kehidupan. Lalu, ketika berbicara faktor yang lebih besar lagi, harta dan kekuasaan, itu dapat juga menimbulkan konflik di tengah-tengah kehidupan. Namun, di kehidupan ini kita sudah diberi petunjuk oleh Tuhan. Kita sudah diberi petunjuk bahwa apa yang harus kita sikapi di dalam kehidupan ini agar mampu melewati kehidupan ini dengan baik. Jika kita lihat di ayat 23 dan ayat 24, dikatakan di situ, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat tersebut terkandung makna saling berbagi. Ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, artinya dia berbagi dengan kehidupan ini. Artinya dia sudah memberikan contoh kepada umat manusia bahwa kita harus saling berbagi.
kita harus saling peduli. Sama seperti Allah yang mengasihi dunia ini dan berbagi kasih-Nya kepada dunia ini. Lalu kita bertanya, jika kita memang benar-benar sebagai orang percaya telah bisa melakukan namanya berbagi, mengasihi, lalu kita bertanya, mengapa keserakahan atau kejahatan masih terjadi di dalam kehidupan ini? Mungkin kita kembali kepada Alkitab. Bukan mungkin lagi, tapi kata Alkitab dikatakan di ayat ke-19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Kita bisa melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa perpecahan itu terjadi dan diizinkan untuk melihat siapa di antara umat di tengah-tengah dunia ini mampu bertahan dalam ujian. Apakah umat yang mengaku sebagai orang percaya mampu untuk membuktikan dirinya sebagai yang terbaik, atau justru ketika menjalani kehidupan ini justru mereka melakukan keserakahan-keserakahan yang lainnya? Keserakahan-keserakahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena hal-hal yang sudah diterima di dalam kehidupannya sudah lebih dari cukup. Apakah iman yang terletak di dalam kehidupan jemaat adalah iman yang terbentuk karena mendapatkan segala sesuatu, dilancarkan segala sesuatu, atau iman yang terbentuk ketika yang diinginkan di dalam kehidupan tidak kunjung datang, tidak kunjung terkabul? Tuhan sudah memberi contoh kepada kita di tengah-tengah kehidupan. Tinggal kita memilih mana yang akan kita laksanakan di dalam kehidupan. Semua kembali kepada kita. Dan itu juga kembali kepada diri kita untuk melaksanakan yang terbaik yang kita mampu di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita serta memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, untuk berbagi kasih, untuk mengasihi dunia ini dan memberikan kesukacitaan dimanapun kita berada, sehingga setiap orang yang melihat kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman kita kepada Tuhan dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas berkat rahmat-Mu, terutama Engkau masih izinkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan di dalam kehidupan ini Tuhan, terutama kebenaran firman-Mu, mampu kami terapkan dan realisasikan di dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi bagian kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan, dimanapun mereka berada, terutama yang masih berjuang untuk menuntaskan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta mereka, menguatkan mereka, menyemangati mereka, sehingga mereka bisa tetap berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menuntaskan COVID-19 yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka bisa kembali pulang untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberkati para medis Tuhan, yang juga menolong kekasih-kekasih hati kami ini juga Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta mereka, memberi kesenangan kekuatan, hati sukacita, dan damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya mereka dengan baik. Dan itu semua untuk menolong para pasien agar kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB, baik yang di pusat maupun di daerah, baik di daerah perkotaan maupun yang ada di pedesaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka semua dan melindungi mereka semua, terutama jemaat Immanuel WR Supratman. Kami juga berdoa untuk para presbiter Tuhan, para pendeta beserta keluarga mereka, para penatua, dan diaken beserta keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dan melindungi mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Immanuel WR Supratman, dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi apapun, kiranya mereka tetap Tuhan lindungi dan tangan kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka bisa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami yang di pusat maupun di daerah, memberkati aparat keamanan, polisi, TNI, dan terutama petugas medis Tuhan yang menjadi bagian untuk penuntasan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami juga ingin berdoa untuk jemaat yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan. Baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun usia pernikahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan melindungi mereka semua untuk tetap melewati hari lepas hari dengan baik dan tentunya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan ekonomi, baik karena segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Jika kau dapati kelemah, tak sanggup kau berdiri teguh, meski semangat kau berlelah, tiada hasil kau berjerit. Jangan kau menyerah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.